Gimana jadinya Dimensity 1200 diaduin sama Snapdragon 870 dan 860? Dan ini dia hasilnya. Yo guys, balik lagi sama Fendi, situ bercepu. Tawuran chipset is back. Di video kali ini gue bakal aduin 3 chipset langsung, yaitu Snapdragon 870, Snapdragon 860, dan seru nih, Dimensity 1200. Apakah ada overheat di tawuran ini? Dan siapakah yang lebih stabil performance-nya? Baterainya mana yang lebih hemat? Yaudah, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Mari gue perkenalkan para kontestan di video kali ini, yaitu Poco F3 dengan Snapdragon 870, habis itu kita punya Poco X3 Pro dengan Snapdragon 860. Kedua chipset ini udah sama-sama dengan pabrikan 7 nanometer. Dan terakhir kita punya Realme GT Neo dengan pabrikan 6 nanometer, yaitu Dimensity 1200-nya. Dan ngapain aja tawuran ini? Di sini gue bakal jalanin run Antutu 6 kali, habis itu Geekbench 6 kali, recording 4K selama 30 menit, dan terakhir stress test di 3D Mark. Langsung aja ketiga HP ini gue charge sampai 100% dengan airplane mode dan connect di WiFi yang sama. Oh ya, untuk brightness-nya gue set auto. Kalau dilihat sekitaran 50% dan volumenya juga sama 50%. Habis itu gue pastiin refresh rate-nya samain ke 120Hz semua. Setelah semua oke, gue masukin HP ini ke kulkas selama 5 menit biar adem dulu sebelum bertempur. Oh ya, ngomong-ngomong tentang masukin kulkas, gue mau bahas ini ntar di akhir video. Jadi tungguin aja ya. Sebelum dijalanin tesnya, gue cek lagi suhunya ada di kisaran sekarang 21 sampai 23 derajat dan siap untuk bertempur. Oke, langsung aja kita mulai. Prit. Sebagai informasi, versi Antutu yang gue jalanin adalah versi 9.0.3. Langsung aja cus gue jalanin. Dan setelah sekitar 10 menitan, Realme GT Neo kelar duluan dengan skor 700 ribuan di suhu 37 derajat dan baterainya berkurang 3%. Dilanjuti sama Poco F3 670 ribuan dan baterainya masih full load di 100% dengan suhu 34,4 derajat. Terakhir, X3 Pro di 560 ribuan dengan baterai berkurang 1% dan suhu 34,8 derajat. Dari sini kelihatan ya kalau Realme GT Neo ini punya skor yang tertinggi, habis itu suhu yang tertinggi juga dan konsumsi daya yang besar. Tapi gimana dengan kelima tes Antutu selanjutnya? Langsung aja nih gue kasih ringkasannya. Kalau kita lihat di sini, untuk tes pertama GT Neo dengan tes kedua sampai keempat masih cukup normal ya penurunannya. Tapi saat tes kelima dan keenam cukup drastis loh penurunannya, sampai 100.000 poin lebih. Secara keseluruhan untuk HP ini terjadi penurunan sekitar 20%-an. Jadi cara gue hitung ini adalah selisih dari skor terbesar dan terkecil dibagi skor terbesar dan dikali 100 buat dapat persentasenya. Lalu ada Poco X3 Pro dengan penurunan 9%-an dan Poco F3 cukup mengejutkan nih, kurang dari 1%. Wah, stabil juga ya ternyata Snapdragon 870 di tes Antutu. Dari sisi suhu tertinggi, untuk duo Poco ini dapat di sekitaran 41 derajat, sedangkan GT Neo di 43 derajat. Sedangkan untuk suhu rata-rata ketiga HP ini ada di 39 sampai 40 derajat. Yang mana menurut gue sih masih cukup terkendali ya dibanding dengan Snapdragon 888. Oh ya, terakhir konsumsi baterai terlihat GT Neo cukup tinggi ya dengan 27% dan Poco F3 di 19% dan X3 Pro di 20%. Setelah selesai ronde pertama, langsung gue masukin ke kulkas lagi dan lanjut kita ke tes Geekbench. Lanjut gue tes Geekbench 6 kali berturut-turut dan ini dia langsung gue sajikan ke 6 hasil tesnya. Untuk bagian skor di sana ada 2 angka ya, yaitu single core dan multi core. Terus untuk summary-nya gue ada kasih NA, yang mana artinya not applicable. Jadi maksudnya hasil resultnya itu nggak signifikan penurunannya ya, atau kata lain cukup stabil. Untuk skor secara keseluruhan, peringkat pertama itu ada di Poco F3 dan diikuti tipis oleh Realme GT Neo. Sedangkan X3 Pro ini terpaut sekitar 200-an poin untuk single core dan 500-an poin untuk multi core. Untuk suhu rata-rata Poco F3 ini yang tertinggi ya dengan 35,5 derajat dan dibuntuti tipis oleh X3 Pro dan Realme GT Neo di kisaran 34-an derajat. Untuk baterai berkurang 6% di Poco F3 dan X3 Pro dan 7% di Realme GT Neo. Habis itu lanjut gue tes recording 4K selama 30 menit untuk ketiga HP ini. Dan sebagai informasi buat kalian, saat recording 4K untuk Poco F3 dan X3 Pro ini bakal dilimit selama 8 menit.
Jadi saat menit ke-7 dia bakal hitung mundur gitu dan akhirnya stop sendiri. Sedangkan Realme GT Neo nggak ada limitasi ini. Untuk hasil tesnya dari sisi baterai, Realme GT Neo itu cukup memakan daya ya, yaitu 13% dibanding sama 8 dan 9% di HP Poco. Sedangkan dari sisi rata-rata suhu, Poco F3 ini ada di 38 derajat, sedangkan Poco X3 Pro 39,5 dan terakhir 40,9 derajat di Realme GT Neo. Secara feel pegang langsung, sebenarnya gue cuma berasa anget doang sih untuk ketiga HP ini. Habis itu kita masukin kulkas lagi biar adem. Kalau kita bicara secara skor paling tinggi itu ada di Poco F3 dengan base score-nya itu 4253. Cuman sayang stabilisasinya bukan yang terbaik yaitu di 90,3%. Sedangkan untuk Dimensity 1200 tipis di bawah dengan 4176 dengan stabilisasi terbaik di 99,3%. Lalu ada di X3 Pro di 3455 dengan stabilisasi 99,2%. Untuk performance monitoringnya di F3 ini terlihat baterai berkurang dari 65% ke 56% dan temperature-nya mencapai 40 derajat. Frame rate di 16-31 fps. Terus untuk Poco X3 Pro dari sisi baterainya sama, 65 ke 56 dan temperature lebih tinggi mencapai 44 derajat. Untuk frame rate 14-26 fps. Untuk Realme GT Neo sayangnya kita nggak bisa mendapatkan informasi ini ya, tapi dari sisi pengamatan baterai berkurang 11% dari 52 ke 41%. Sebelum kita masuk ke kesimpulannya, gue ada satu topik menarik nih buat dibahas. Dan mungkin ini pengetahuan yang baru juga buat kalian. Yaitu, apakah HP-nya bakal rusak kalau dimasukin ke kulkas? Pertama, sebenarnya gue nggak nganjurin kalian ya buat masukin HP kalian ke kulkas. Gue ngelakuin ini cuman pas waktu tes performance doang. Dan buat menjawab apakah bakal rusak apa enggak HP-nya, sepengetahuan gue kalau sesekali sih nggak masalah ya. Dengan alasan, gue anggap sama aja kayak kita lagi di daerah yang dingin kayak di puncak gitu, yang mana suhunya bisa sampai di belasan derajat. Dan ini sebenarnya juga sama aja saat kita kayak pakai kipas cooler gitu yang tempelin di HP kalian. Dan terus gue juga masukin ke kulkasnya nggak terlalu lama ya, cuman sekitar 5 menitan doang. Dengan kondisi gue nggak taruh di freezer ya, tapi di pendingin biasa doang. Jadi bukan yang ngebekuin. Dan kalaupun kondisi HP-nya panas banget, gue pasti diemin sebentar, habis itu baru masukin ke kulkas. Di samping itu gue juga sempat research kalau ternyata HP kita itu nggak lemah-lemah banget kok. Jadi mereka itu punya jangkauan toleransi suhunya. Misalnya untuk barang Apple itu dia ada di kisaran 0 sampai 35 derajat. Terakhir sebenarnya gue terinspirasi dengan metode ini dari videonya Mr. Who's the Boss ya, yang mana dia melakukan hal yang sama untuk mendapatkan hasil maksimal dari tesnya. Dan gue yakin channel ini udah pasti ngelakuin research mendalam dan nggak sembarangan bikin video. Gimana guys? Semoga bisa menambah pengetahuan kalian ya. Dan gue nggak bilang metode ini yang paling benar dan aman. Jadi kalau menurut kalian kurang tepat, kalian bisa bantu koreksi. Tapi dengan dibarengi bukti-bukti dari sumber yang terpercaya ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Oke, kesimpulan yang kita dapat dari tes ini, yang pertama menurut gue itu karakteristik dari Snapdragon 870 sama 860 itu agak mirip-mirip ya, mulai dari suhu, konsumsi dayanya, dan stabilisasinya. Cuman yang emang menjadi pembeda tentu di performance-nya, dimana dari tes yang kita jalanin tadi, Antutu bisa beda sekitar 100 ribuan poin, Geekbench 200-an poin untuk single core, dan 500-an poin untuk multi-core. Terus 3D Max-nya sekitar 800-an poin. Untuk Dimensity 1200, chipset yang tergolong baru ini dari sisi performance menurut gue bisa mendekati si Snapdragon 870 ya. Bahkan di beberapa tes di Antutu tadi itu bisa lebih tinggi loh. Untuk suhu mirip-mirip lah, kadang bisa lebih tinggi dikit, tapi dikit aja. Cuma sayangnya dari sisi konsumsi dayanya ini menurut gue masih butuh diperbaiki lagi ya. Terlebih saat kita tes Antutu sama recording video tadi tuh, cukup kelihatan bedanya sama Snapdragon. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah ini gara-gara chipsetnya atau HP-nya? Jujur sih gue masih belum bisa jawab ya, karena kita mesti lakuin beberapa tes lagi buat dapat polanya untuk HP yang berbeda. Yaudah guys, segitu dulu videonya. Kalau kalian mendapatkan sesuatu dari video ini, bisa minta tolong buat like dan share video ini ya. Jadi gue bisa tahu nih kalau kalian suka video ini, dan gue bakal terus bikin video-video kayak begini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!